Betanya dulu. Oh ya, Dr. Piprim mungkin sedikit usul, mungkin dijabarkan sedikit untuk house rule karena ini bincang santai, jadi formatnya seperti apa. Nanti saya bantu untuk supporting dari segi teknis untuk Zoom meetingnya. Itu aja sih dok. Jadi supaya 1 jam ini biar benar-benar efektif dan semua bisa menikmati. Ya, sebentar. Ya. Oke, sambil menunggu teman-teman, bagi yang baru bergabung, kita total sudah 222 peserta. Kita jumpa lagi di Bincang Santai bersama Dr. Piprim tentang masih seputar update tentang COVID-19, terutama yang topik terbaru yaitu badai sitokin. Ya, silakan Dr. Piprim, mungkin sedikit house rule dulu, Bincang Santai formatnya seperti apa. Silakan dok. Oke, jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Budi, Mas Tio, dan kawan-kawan semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ini sudah diberi pinjem apa namanya Zoom-nya ya. Ini sebetulnya saya juga sekaligus live FB dan live IG nih, jadi bingung nih ngelihat kemana nih. Tapi ya, enggak apa-apa. Karena banyak juga katanya nggak bisa join Zoom ya. Padahal sudah nanti rule-nya ya. Tapi nanti mungkin ada YouTube-nya ya. Ya, jadi rekamannya rule-nya ada. Sebetulnya rule-nya adalah apa namanya? Nanti mungkin saya presentasi dulu sebentar, baru kita diskusi ya. Kenapa saya mengadakan acara ini? Karena berdasarkan keprihatinan ya. Sebenarnya kita ya teman-teman ya di Mas Budi, Mas Tio juga sama dengan beberapa dokter yang lain juga dengan melihat situasi sekarang yang pertambahan kasus yang luar biasa ya. Sampai mencapai 3.000 lebih ya. Dan Indonesia dengan Filipina ini termasuk yang terus meningkat kasusnya. Artinya apa? Artinya kita sangat mungkin tertular. Sangat mungkin tertular. Walaupun kita berharap tidak. Ya. Kita berharap tidak tertular. Tapi melihat kondisi perkembangan yang ada, kok rasa-rasanya kita harus menyiapkan diri seandainya kita tertular itu seperti apa. Ya. Kita tidak berharap buruk sih, tidak berharap buruk ya Mas Budi ya. Tidak berharap kita tertular, tetapi ini jarang sekali dibahas. Seandainya kita tertular di gejala awal, kemudian mesti isolasi mandiri, itu apa yang mesti dilakukan supaya ya insya Allah ya ikhtiar kita itu tidak berujung di ICU gitu, tidak berujung di fatal ya, tidak berujung apa istilahnya sitokin storm itu ya, ARDS di intubasi masuk ICU dan seterusnya ya. Nah ini jarang sekali dibahas, tapi sebetulnya evidence-nya sangat banyak dan jelas dan valid ya. Nanti kita akan coba lihat. Saya presentasi dulu aja Mas Budi ya. Boleh. Mudah-mudahan 30 menit bisa selesai ya. Ya, silakan dok. Ini judulnya ikhtiar mencegah fatalitas COVID ya. Ini ikhtiar, jadi namanya ikhtiar adalah satu upaya. Berhasil atau tidaknya ya terserah sama Allah SWT sebetulnya ya kan. Tapi namanya manusia kita wajib ikhtiar ya. Apakah ikhtiar ini pasti berhasil? Kita nggak berani katakan seperti itu. Sebagaimana obat-obatan apapun, secanggih apapun di dunia juga tidak ada kepastian pasti sembuh ya kan. Menyembuhkan itu memang bukan wewenangnya manusia ya kan. Nah ini kita lihat. Ini buat teman-teman yang FB Live,
Bentar dulu ya, gimana nih ceritanya supaya susah. Ini saya juga mesti ngasih lihat yang FB Live sama yang IG Live nih, sorry ya. Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak? Atau mudah-mudahan kelihatan. Nah, ya jadi dulu di awal-awal COVID, kita ada PSBB, Car Free Days, ya. Di Jakarta begitu lengang, daerah-daerah yang PSBB juga seperti ini. Tapi ya, setelah PSBB transisi bahkan, belum dibuka PSBB-nya, ini kehidupan sudah seperti ini ya. Juga di daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB, ini seperti ini kehidupannya ya. Nah, bahkan ada yang positif pun di pasar itu katanya tidak akan ditutup ya. Nah, ini relaksasi menyepelekan pandemi demi ekonomi. Kita memang paham di satu sisi aspek kesehatan mesti diperhatikan, tapi di sisi lain orang juga beralasan aspek ekonomi ya. Ini seperti buah si malakama ya. Kalau di lockdown memang harus ada kompensasinya ya. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakatnya ya. Agak susah juga melockdown masyarakat tapi kebutuhan hajat hidupnya tidak terpenuhi secara cukup ya. Jadi ini memang dilema ya. Bahkan ini kita lihat ID menyebut kematian tenaga kesehatan Indonesia tertinggi di dunia ya akibat COVID ini. Ya, ini tanggal 30 Agustus 100 dokter meninggal dunia akibat COVID. Ini saya kira bukan hoax ya, walaupun ada anggota dewan meragukan ya. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan, alamatnya jelas, siapa yang meninggal jelas, kapan meninggalnya jelas ya. Jadi dokter 100 lebih ini bukan hoax meninggal ya. Kalau digabung dengan nakes keseluruhan ini jauh lebih banyak lagi. Ini kalau ID kan ikatan dokter, jadi yang di data yang dokternya ya. Tapi kalau digabung dengan perawat dan tenaga kesehatan lain tentu jauh lebih banyak. Nah ini profil 10 negara dengan jumlah kematian tenaga kesehatan terbanyak ya. Nah ini Indonesia itu punya namanya IPKN ya, indeks pengaruh kematian nakes karena COVID ya. Karena rasionya jumlah dokter per 1.000 populasi Indonesia itu rendah ya. Kita bisa lihat di sini cuma 0,4, maka indeks pengaruh kematian nakesnya jadi tinggi ya. Artinya kematian nakes itu sangat berpengaruh di Indonesia karena jumlah nakesnya juga udah sedikit gitu ya. Nah ini data, ini kita lihat data secara internasional ya, ini di Worldometer, kemarin saya akses nih, kematian itu mencapai 884.000 ya dari 27 juta kasus ya. Kalau active case ini sekitar 1% kematian, serius kritikal ya. Tapi kalau closed case artinya yang ada outcome-nya ya, 90% recover atau pulang ya, dan 4% kematian. Nah, 4% aja 884.000 ya. Nah, tentu di berbagai negara berbeda-beda tergantung kondisinya. Kondisi apa sebetulnya? Nanti kita akan lihat ya. Di DKI, ya ini data kemarin 3.444 kasus baru yang positif. Ini satu hari ya. Jadi luar biasa sebetulnya. Saya ingin membahas ada dua aspek sebetulnya. Yang pertama dari agent, host, dan environment. Ya. Jadi yang namanya penyakit itu sebetulnya kalau lihat segitiga triangle epidemiologik ini, kita lihat ketika agentnya ini ada, ya dalam hal ini virusnya SARS-CoV ya, SARS-CoV-2, dia virus yang baru menyebar, dia sangat menular ya, dia bisa menyebabkan kematian pada sebagian orang dengan komorbiditas ya. Nah, maka yang dilakukan adalah menggeser apa yang bisa digeser supaya keseimbangannya terjadi kembali ya. Dalam hal ini yang pertama kita bisa lakukan adalah menggeser environment ya.
memperbaiki environment kita dengan cara apa? Nah ini 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, ada PSBB, ya, itu semua dalam rangka secara environment, secara lingkungan kita menjaga supaya keseimbangan tadi bisa dilakukan dan virus ini cepat berlalu pandeminya, ya kan? Nah, dokter-dokternya pakai APD yang lengkap, ya. Ini adalah upaya dari untuk melindungi kita sebagai host, sebagai manusia, agar tidak tertular COVID ini, ya. Tetapi sebetulnya ketika aspek environment itu sudah tidak bisa lagi melindungi, ya, orang sudah nggak mau pakai masker, ya, sudah 3M-nya nggak ada, ya, sudah nggak ada 3M-nya, ya, pasar dibuka, bioskop dibuka dan sebagainya, kemudian peluang untuk menularkan ke orang-orang lain itu, apalagi klaster keluarga sekarang juga udah banyak, ya, maka ya sebagai host ini kita harus memperberat bobot kita, gitu kan, harus menyiapkan diri ketika tertular itu ngapain. Nah ini belum banyak dibahas ini Mas Budi, ya. Ya, betul. Kita yang sering kita dengarkan kan 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu oke, itu harus, itu bagus, ya. Diam di rumah aja oke. Tapi kalau diri kita tertular harus ngapain? Ini belum banyak dibahas, ya. Ada yang bilang harus makan yang banyak supaya daya tahannya menghadapi virus ini meningkat. Ya, apakah betul seperti itu atau justru berbahaya makan banyak? Ini mungkin malam ini jadi bahan diskusi kita. Nah, kalau kita lihat ya imunitas tubuh melawan SARS-CoV-2, ya, kalau manusia itu diciptakan sedemikian lemah, ya, dia akan punah dengan adanya wabah ini. Ya. Tapi kan idealnya nggak seperti itu ya. Kalau dalam Al-Quran ada ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk ciptaan, ya. Nah, di antara ciptaan manusia yang canggih itu adalah sistem imun kita. Ini kita coba lihat, ya. Nah, ini sebelum kita bahas sistem imun, sekarang kenapa sih orang-orang pada tumbang karena COVID ini, ya? Karena ada yang disebut salah satu parameternya optimal metabolic health atau kesehatan metabolik yang optimal itu ternyata cukup rendah. Ini di Amerika pernah ada survei, ya. Ini tahun 2016 ya, dia mengamati 2009 sampai 2016, jurnalnya 2018. Ini sebetulnya yang diukur ya. Ini saya pernah upload juga di IG saya atau di FB saya ya. Parameter kondisi kesehatan metabolik. Sebetulnya ketika orang-orang itu tidak memenuhi parameter ini, ya, lingkar pinggangnya dia buncit, perutnya, gula darahnya tinggi, ya, dia prediabetes atau diabetes, HbA1c-nya juga tinggi, ya, di atas 57 ini prediabetes, diabetes itu di atas 6,5, ya, kalau dia di atas 6,5%, ya, hipertriglyceridemia, ya, trigliseridnya tinggi, ya. HDL-nya, kolesterol baiknya rendah, ya, hipertensi, dan sering banyak minum obat. Ya. Dia misalkan hipertensi, minum obat hipertensi. Gula darahnya tinggi, minum obat gula darah. Ya kan? Kolesterol, minum obat statin, dan seterusnya. Ya. Ini banyak minum obat pun menyebabkan sebetulnya kondisi kesehatan metabolik kita terganggu. Ya. Nah, apa hasilnya? Ini di Amerika Serikat nih. Ternyata overall, itu hanya 12% orang Amerika yang sehat secara metaboliknya. Ya. Jadi artinya 88% itu sakit dia secara metaboliknya. Ya. Bahkan umur 20-39 tahun, ini juga hanya 23% yang secara parameter kesehatan metabolik dia memenuhi syarat. Ya. Apalagi kalau sudah di atas 60, ini cuma 2%. Ya. Artinya sebetulnya, parameter optimal metabolic health itu di Amerika, ya mungkin di berbagai negara yang lain juga kira-kira juga
Seperti itu ya. Nah, ada lagi ini, 75% penderita tidak tahu dirinya mengidap diabetes. Ya. Jadi, nih, kalau kita lihat ada orang dia tahu dia diabetes, ternyata 75%-nya itu nggak tahu. Hanya 25% yang tahu. Artinya ya, kalau ada 100 orang ya dalam satu komunitas, 25 orang dia tahu dia diabetes, ada 75 orang yang dia tidak tahu bahwa dia diabetes, padahal dia diabetes. Ya kan? Jadi, inilah yang mungkin ya banyak orang yang bilang, itu kok nggak ada komorbid, kok meninggal ya, masih muda. Kita kan nggak tahu kondisi metaboliknya seperti apa. Jangan-jangan dia termasuk yang ini nih, yang diabetes juga atau prediabetes ya, yang ternyata nggak ketahuan ya. Karena banyak sekali orang-orang diabetes yang nggak ketahuan, ternyata gula darahnya tinggi ya. Nah ini kondisi diabetes ini ya, ini prevalensi diabetes menurut konsensus Perkeni 2015, ini tahun 2018 berdasarkan Riskesdas ada 11%-an lah. Jadi 1 dari 9 orang dewasa di atas 15 tahun ya, kalau anak sampai 18 sebetulnya, tapi kalau di atas 15 tahun itu 1 dari 9 itu diabetes, bayangkan. Jadi ini orang Indonesia ya. Jadi kalau kita ada 10 orang ya atau 9 orang, satunya diabetes tuh di atas 15 tahun. Ini kan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Orang-orang diabetes ini KO kalau dia kena COVID gitu ya. Jadi, nah sekarang kita lihat sistem imun kita. Ya. Sebetulnya ya Allah itu sudah menciptakan sistem imun yang luar biasa canggihnya. Ya. Ada membran mukosa, ya, ada sistem pembuluh limfatik, ya, ada timus di sini, ada kulit itu juga sistem pertahanan ini, bone marrow, lymphatic vessel ya, ada limpa di sini, ada kelenjar limfe ya, nodus limfatik ya, ada tonsil atau amandel ya. Kita lihat coba di sini. Di limpa kita itu ada 70 miliar limfosit ya. Di nodus limf itu ada 190 miliar ya. Jadi lymph node yang suka itu kalau bengkak, kalau infeksi Sesek-Kellen itu ada 190 miliar limfosit tersebar di berbagai tubuh. Di sumsum tulang ada 50 miliar, di darah 10 miliar, di kulit 20 miliar, usus 50 miliar. Ya, usus banyak ya semuanya. Di liver ada 10 miliar, di paru-paru ada 30 miliar. 30 miliar limfosit loh. Banyak. Tapi kenapa KO dengan masuknya COVID? Kan itu jadi pertanyaannya ya. Kenapa banyak orang KO? Ya ini mungkin perlu kita bahas, apakah manusia selemah itu? Walaupun data secara internasional menyatakan ada berapa tadi? 96% yang survive dan 4% yang meninggal ya. Kematian internasional ya. Tapi kan kita juga jangan sampai menjadi yang 4% ini kan gitu ya. Nah, jadi manusia itu sebetulnya lengkap pertahanan tubuhnya. Tetapi ketika manusia itu mengalami sindrom metabolik yang 7 parameter tadi terganggu, maka di antara gangguan itu termasuk gangguan imunitas tubuh. Ya. Ini kita bisa lihat bahwa orang obesitas itu imunitasnya sangat terganggu. Dia ada inflamasi kronik namanya. Ya, jadi belum apa-apa dia sudah inflamasi. Ya, begitu ada COVID masuk, terjadi hiperinflamasi sindrom. Ya. Jadi itu yang bikin heboh, apalagi kalau dia kemudian terus makan dan terus makan. Ya. Nah, ini kita lihat bagaimana canggihnya innate immunity, ya. Kemudian ada adaptive immunity. Ya. Di innate immunity ini sel-selnya macam-macam, ya, fagosit, dendritic cell, natural killer, ya, ada komplement di sini yang beraksi dalam hitungan jam, ya. Tapi kemudian dia harus beralih ke adaptive immunity yang lebih elegan, ya. Pasukan khususnya di tubuh kita, ya. Dia ada limfosit, ada limfosit T dan limfosit B, ya. Yang tadi yang miliar-miliar tadi itu, ya. Nah, ini proses dari innate ke adaptif ini harus berlangsung mulus, ya. Dan inilah yang tidak terjadi
peralihan secara mulus ini ketika orang mengalami cytokine storm. Ya, nanti mungkin kita bisa lebih bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Jadi ini humoral immunity, ini adaptif itu ada humoral, ada cell mediated ya. Humoral immunity inilah yang nanti vaksin itu bekerja di sini ya. Dia merangsang terjadinya antibody ya. Nah, canggihnya sistem imun kita itu ada antigen uptake, ada antigen processing, terus ada antigen presentasi namanya ya. Ini adalah ketika MHC itu sudah presentasi. Presentasi ke siapa? Ke CD4 ini ya. CD4 ini kalau istilahnya Mas Tio jenderalnya pasukan khusus gitu ya, yang ngatur serangan yang super canggih ke patogen ya. Ini jenderalnya nih ya, CD4 ini ya. Nah, dia melalui jalur MHC kelas 2 ya. Jadi saking canggihnya sistem imunitas kita itu ya, jadi ada teratur gitu, ada antigen uptake ya, kemudian masuk ada endosom ya. Di sini sebetulnya kalau ada yang begini ini biasanya ada autofagi di situ masuk ya. Nanti kita bahas ya. Ada juga jalur di sini, jalur MHC kelas 1 ya. Ini ke CD8 ya. Ini sel sitotoksik ya. Mungkin kalau terlalu ini nanti pusing juga yang awam ya. Tapi saya ingin bahas tentang ini. Jadi COVID itu kan ada periode inkubasinya, kemudian ada simptomatiknya. Ya. Di sini masih infeksius, jadi masih menularkan. Ya. Di sini ada periode dia asimptomatik ya OTG, ya kan? Tapi menularkan gitu ya, presimptomatik. Nanti dia ada periode simptomatik ya, dan menularkan. Jadi ini ada periode presimptomatiknya ada sampai simptomatiknya. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kita ingin bahas di sini adalah ketika ya ini naudzubillah ya, kita nggak berharap tertular ya. Tapi kalau kita tertular COVID ya, teman sekerja kita banyak yang tertular, ada simptom onset, kita harus ngapain? Karena nanti biasanya di hari ke-7 ke-8 itu timbul cytokine storm-nya. Ya, cytokine storm itu timbul dari ke-7 ke-8 berdasarkan banyak jurnal ya, studi-studi yang kemudian bikin ini ARDS segala macam. Di sini kalau sudah di sini, ini bukan jatahnya kita di rumah. Ini mesti masuk ICU dengan ventilator dan seterusnya, ya kan? Nah, yang ingin saya bahas di sini yang jarang juga dibahas di lain-lain webinar atau apa ya. Kita ingin lihat kalau seandainya kita ada di sini dan isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan supaya nggak jadi kan gitu ya, supaya nggak jadi cytokine storm. Nah, jadi ini tentang antibody ya, deteksi antibody saya akan bahas. Nah, ini kira-kira gejala COVID ya, buat yang udah pernah merasakan COVID atau ada temannya atau tetangganya atau saudaranya ya, ini sebagian besar adalah demam, batuk kering, lemah, ya, ada produksi dahak di situ, napasnya pendek-pendek, ada nyeri otot atau nyeri sendi, nyeri nelan, sakit kepala, menggigil, nausea itu mual muntah, ada hidungnya mampet, ada juga yang nggak bisa menghidu, ada juga diare. Ya. Ini gejala-gejala awal COVID, ya. Tentu nanti diagnostiknya, confirmnya adalah bisa nanti dengan swab, ya, dengan swab, bukan dengan rapid test. Ya, confirm positifnya itu dengan swab di tenggorokan maupun di hidung, ya. Dinyatakan positif COVID dengan simptom, nah itulah kita yang mesti mencegah ini. Jadi sitokin storm ini digambarkan seperti ini, badai sitokin ya, semua interleukin keluar, interleukin 6 dan seterusnya ya, teman-temannya ya, keluar, dan inilah yang kemudian bikin hiperinflamasi yang tadinya untuk innate immunity ya, karena sitokin itu keluar di tahap innate immunity, tapi dia susah beralih ke adaptive immunity-nya dan kemudian menyebabkan dia malah justru merusak organ-organ manusia itu sendiri ya. Bahkan ketika virusnya sudah tidak ada lagi. Nah,
kenapa COVID itu disproportionately affect older people? Kenapa sih kok kalau ada anak muda, ya, anak-anak atau yang masih muda, dia nggak heboh, nggak berat, tapi pada orang tua berat? Karena ini katanya, karena pada orang tua itu sudah ada epigenetic dysregulasi, ada immunosenescence inflammaging. Jadi ada penuaan sel-sel imun. Pada orang tua itu ada penurunan sel-sel imun. Ya. Beda dengan imun sel pada orang-orang muda. Ya. Celakanya, orang-orang muda tapi dengan komorbid, ya, dengan 7 parameter tadi yang sindrom metabolik, ya. Sebenarnya sindrom metabolik itu ada 5, ya. Tadi ada tambahan HbA1c dengan tidak minum obat. Ya. Jadi ada 7 atau 5 sindrom metabolik. Orang muda yang dengan sindrom metabolik, dia sudah seperti ini imunitasnya. Jadi sistem imunnya mengalami penuaan, ya, inflammaging, ya, istilah di jurnal ini disebutkan inflammaging. Jadi karena inflamasi yang terus-menerus dan aging, jadi menyebabkan penuaan sebelum waktunya. Ya. Boleh jadi umurnya baru 30 atau 40 tahun, tapi sistem imunnya seperti orang tua, seperti orang di atas 60 tahun, ya kan? Nah, ini yang berbahaya. Ya. Makanya SARS-CoV infeksi ini kalau pada sistem yang menua, ya kan, dia bisa berbahaya, bisa fatal. Tapi pada yang sistem imun yang masih muda, ya, dia bisa terkontrol. Ya. Ini bisa ARDS segala macam di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya alam ini sudah mengajarkan manusia, ya, bahwa ketika makhluk hidup itu sakit, ya, secara natural dia pasti nggak mau makan. Ya. Mungkin kalau yang punya binatang ternak, ya, binatang piaraan yang kucing atau anjing, ya, kalau dia nggak mau makan dia mojok, ya, puasa nggak makan nggak minum, nanti beberapa hari kemudian dia baru makan yang banyak setelah recovery, ya, bertahap makannya, ya, dan kemudian dia seger lagi, ya. Nah, ini ada dari dokter-dokter lama nih, ya, dari Bapak Kedokteran Hippocrates nih, ya. Ada Plutarch juga ngomong, instead of using medicine, rather fast a day, ya. Daripada makan obat, puasa aja sehari katanya. Kata Hippocrates yang terkenal nih, setiap orang dia punya dokter dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya untuk bekerja, ya. Kata Hippocrates, the natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well. Jadi penyembuhan secara natural itu adalah proses untuk perbaikan yang paling bagus, gitu, ya, greatest force. Jadi apa ini? Ininya tuh bagus banget, gitu, ya, kalau kita ikuti secara natural, ya. Nah, kata dia nih, to eat when you are sick is to feed your sickness. Nah, ini problem dengan nasihat-nasihat modern, ya. Kita sering mendengar, Anda pada saat awal atau sebelum sakit COVID, Anda harus banyak makan, gitu kan, agar kuat menghadapi virusnya. Ya. Ini bertentangan dengan pandangan ini. Kata, ketika Anda sakit, maka makan saat Anda sakit itu ngasih makan penyakitnya, gitu, ya. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya para ahli sudah banyak membahas tentang anorexia of infection as a mechanism of host defense. Jadi anoreksia atau tidak mau makan saat infeksi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dari host. Host itu kita, ya, inangnya lah, baik itu kucing, anjing ataupun manusia, ya. Atau kita saat kita terinfeksi virus atau bakteri, ketika ada anoreksia, sebetulnya itu adalah mekanisme dari pertahanan tubuh untuk mengusir patogennya. Ya. Ini ada satu penelitian, ya, tikus, ya, tikus itu di force feeding, jadi dipaksa makan. Ya. Ada tikus yang dipaksa makan, ya, dibandingkan tikus yang dibiarkan dia nggak makan pada saat infeksi. Ya. Ternyata mortalitasnya dan survival time-nya memendek pada tikus yang dipaksa makan. Ya. Jadi
tikus yang dipaksa makan pada saat sakit justru lebih banyak yang mati, ya, lebih banyak yang mati, mortalitasnya meningkat, ya. Jadi sebetulnya tidak mau makan pada saat sakit itu mekanisme cukup kompleks, ya, cukup kompleks, dan itu sudah disediakan oleh Sang Pencipta, ya, untuk kita ikutin insting itu, karena insting itu ada pada binatang juga, ya, juga pada kita. Yang paling jujur merasakan insting ini pada anak-anak. Ya, anak-anak kalau lagi sakit dia nggak mau makan, ya dia muntah segala macam nggak mau makan. Tapi orang tuanya heboh, ya, pingin obat nafsu makan sudah yang sakit. Padahal justru anak-anak itu sedang mengatasi patogennya, ya. Jadi ini pada saat infeksi, ya, perubahan-perubahan seperti demam, ya, negatif nitrogen balance, perubahan ini, ya, leukositosis, ya, penurunan zat besi, ya, itu ternyata zat besi itu dideplesikan supaya nggak dimakan oleh patogennya, gitu, ya. Kalau kita kasih zat besi pada saat infeksi, itu dipakai berbiak oleh virusnya, ya. Nah, ini dia inactivity buat apa? Buat supaya dia istirahat, ya. Supaya dia istirahat, dan di sini supaya puasa. Jadi pada saat awal infeksi, ya, nature itu, alam itu, ya, insting dari Tuhan, dari Allah, ya, itu adalah puasa dan istirahat, ya. Maka nanti dia adalah tujuannya inhibisi dan eliminasi dari patogen, ya. Nah, jadi kalau pada saat sakit dikasih makan, tubuh kita yang sedang konsentrasi mengusir patogen itu dikasih kerjaan mencerna makanan, gitu, ya. Nah, ini masih tentang anoreksia, bahwa anoreksia itu juga ternyata memang ada macam-macam, ya, ada humoral pathway, ada neural pathway, ya. Tapi ini memang asalnya dari sitokin nanti ke leptin juga, ya. Kalau leptin ini hormon kenyang, ya. Kalau leptinnya meningkat, otak merasa kenyang, ya, walaupun dia nggak makan apa-apa, tapi ternyata hormon kenyangnya keluar, ya. Kenapa? Karena ada sitokin yang mempengaruhi. Jadi ini banyak, ya, humoral pathway, neural pathway. Tapi ujungnya adalah anoreksia. Jadi otak memerintahkan tubuh itu tidak makan sebetulnya. Ini cuma diikuti aja, ya, termasuk pada saat terinfeksi awal dengan COVID, ya, kan? Nah, apa sih tujuannya ketika anoreksia? Ini agar katabolisme. Katabolisme itu kan ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolik itu adalah penyusunan atau pembangunan, ya. Katabolisme itu pembongkaran, ya, atau perusakan, ya. Jadi kalau ketika anoreksia, tubuh itu diharapkan katabolik. Karena dalam katabolik, ya, dalam katabolik itu apa? Itu akan meningkat yang disebut dengan autofagi, ya. Ini yang kita harapkan terjadi pada saat awal-awal serangan penyakit itu, autofagi machinery atau autofagi flux itu kita kuatkan. Kenapa? Karena mungkin rekan-rekan, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pernah membaca autofagi itu katanya pedang bermata dua. Dia bermanfaat untuk host, tapi juga bermanfaat untuk virus, ya. Di jurnal-jurnal dikatakan seperti itu. Iya, betul, autofagi bisa dibajak oleh virus atau oleh bakteri ketika mesin autofaginya lemah, ya. Ketika pada saat harusnya autofagi kita banyak makan, maka autofaginya lemah, itulah yang akan dibajak oleh virus. Nanti akan ada slide berikutnya tentang bagaimana SARS-CoV-2 itu, COVID-19 itu, dia bisa membajak autofagi dari berbagai level. Ini canggihnya COVID ini. Dia membajak autofagi. Nah, tinggal kuatan. Kita kuatkan autofagi kita dengan puasa dan istirahat, ya, atau kita perlemah dengan makan, ya, dengan banyak makan. Ya. Nah, ini dia. Jadi penemuan autofagi ini, sebenarnya autofagi udah lama, ketahuan autofagi udah lama. Tetapi bagaimana gen-gen yang terlibat, ya, ada ATG, ya, autofagi gen itu mekanisme kerjanya di yeast, ya, itu oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ini, ya. Jadi ketemu mekanisme dari autofagi, ya. Kira-kira autofagi adalah self-digestion atau eating of self, ya. Jadi
housekeeping, ya. Housekeeping itu kalau sampah-sampah itu dibersihkan pada saat autofagi, ya. Tapi ada juga yang sifatnya imun sistem, menguatkan imun sistem. Ada anti-aging juga. Pokoknya banyak deh. Bahkan di buku-buku tentang yang membahas autofagi ini adalah triase. Triase itu apa ya? Yang membedakan antara orang itu sehat atau sakit secara metabolik gitu. Jadi kalau autofaginya jalan dan bagus, orang itu insya Allah akan sehat, terbebas dari sindrom metabolik. Tapi kalau autofagi yang terganggu, dia kena yang disebut dengan sindrom metabolik, ya. Nah, ketika orang itu sakit di awal-awal penyakit, ya, ini awal sakit ketika seseorang dinyatakan positif COVID di awal sekali, kemudian dia starvasi, puasa, istirahat, ya kan? Maka ini akan terjadi seperti ini, ya. Ini patogen segala macam, virus segala macam dilingkupi oleh double layer ini atau fagosom, kemudian ketemu dengan lisosom yang sangat asam, lalu dihancurkan. Nah, ini nanti jadi bisa proteinnya dipakai lagi dan seterusnya. Dan ada lagi yang penting adalah mempresentasikan ini ada makro, mikro, separan mediator lagi, ada banyak ya. Ini dia harus ada energi deprivasi dulu, baru kemudian terjadi autofaginya. Kalau dia nggak ada ini, nanti mTORC yang nutrisinya cukup, maka dia ada pertumbuhan. Jadi sebetulnya antara cell growth dengan autofagi ini harus berganti-ganti. Kalau autofagi terus juga nggak bagus, ya. Jadi ada saatnya makan, ada saatnya puasa. Itu yang paling sehat, ya. Autofagi mesin autofagi diinduksi secara maksimal dengan starvasi, dengan puasa. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau orang itu kemasukan virus, autofaginya udah jalan juga. Tapi kalau dia makan, nanti larinya ke sini dia. Jadi ke kondisi ini, jadi autofaginya berkurang mesin, makanya mudah dibajak oleh virus, ya. Nah, bagaimana aktivasi autofagi ini? Prolong fasting, exercise, restriksi kalori, insulin dijaga rendah, low carb diet, dan ada autophagy foods namanya, ya. Nah, ini dia salah satu jurnal, mungkin nanti bisa dicari, ini jurnal bebas, ya, free, Digesting the Crisis, Autophagy and Coronaviruses, ya. Jadi si penulis ini mereview bahwa salah satu upaya untuk mengurai krisis akibat pandemi COVID ini, ya, menguatkan autofagi. Karena autofagi ini catabolic pathway, ya, banyak berperan pada homeostasis di level seluler, ya kan? Jadi melibatkan antiviral response di multiple level, ya kan? Include direct elimination, including virus, virofagi. Jadi kalau saat orang itu kali insya Allah dia nggak masuk ICU, ya. Insya Allah cepat isolasi mandirinya, cepat pulang, ya. Dan si cepat negatif, nggak positif terus. Kenapa? Karena memang, nah di sini. Jadi kalau dia ada autofagi, ya, ada imun sel di sini, ya, dia imun survival, pathogen recognition, kemudian regulasi inflamasi, ya, dia menghambat COVID-nya. Kalau di host cell-nya yang bukan imun sel, ini kemudian ada patogen rekognisi antigen presentasi di sini, yang tadi MHC2 tadi, ya, yang presentasi ke jenderalnya pasukan khusus kita, ya. Ini juga menghambat virusnya COVID ini. Ya. Jadi autofagi ini dia bisa menghambat baik melalui sel imun maupun sel yang bukan imun, ya kan? Nah, bagaimana ternyata COVID ini juga bisa menghambat autofagi, ya. Nah, jadi ini ada satu review lagi, ini udah 40 menit ya, sedikit lagi ya. Intermittent fasting a possible priming tool for host defense against SARS-CoV infection, ya. Jadi intermittent fasting adalah salah satu tool, ya, salah satu cara untuk mengawali, ya, pertahanan host melawan SARS-CoV infeksi. Jadi dia bisa sebagai priming tool, ya, awal mula supaya tidak terjadi cytokine storm. Nah, ini yang kita inginkan pada malam hari ini, ya.
begitu secara praktisnya nih, begitu orang itu dinyatakan positif, ya, tentu sebelum dia sesek desaturasi ya, kalau dia udah sesek saturasinya 80, 70, itu bukan jatah ini lagi nih. Ini dia harus ke ICU ya, harus masuk rumah sakit ya, dapat oksigen sebagainya. Tapi begitu dinyatakan dia punya metabolic syndrome, ya ada diabetes segala macam, begitu kena ya, begitu dinyatakan positif, maka puasa istirahat adalah tool yang pertama kali lakukan dalam mencegah badai sitokin. Kalau enggak, apalagi orang kena sindrom metabolik, dia sangat mudah terjadi badai sitokin dan kemudian ARDS, dan kemudian masuk ICU, ventilator, dan kalau udah ventilator, apalagi ada obesitas, diabetes, susah deh pokoknya. Ya. Jadi ini ini bersama dengan yang tadi ya, kalau fasting itu dia akan mengaktifkan AMPK, kemudian dia akan mengaktifkan autofagi yang kuat, ya. Tapi kalau dia makan, ya, dihambat oleh mTORC, ya. Obat-obatan itu ternyata ujung-ujungnya dia memperkuat autofagi, ya. Obat-obatan itu, nah ini jurnal ini yang membahas bagaimana SARS-CoV-2 itu mengkontrol autofagi, ya, mengkontrol. Jadi dia mengendalikan autofaginya hostnya, ya, melalui berbagai level. Ini penelitian ini bagus sekali, coba. Tapi memang agak teknikal ya. Jadi nih, si SARS-CoV-2 itu dia menghambat autofagi dalam berbagai level, ya, di berbagai levelnya. Ya. Ini bikin pusing, nggak usah dibahas. Nah, autofagi a free meal in sickness associated anorexia. Ini nanti bisa juga dibaca jurnalnya, ini terbuka, open. Intinya begini, autofagi itu ada mekanisme housekeeping. Jadi kalau orang puasa, kemudian ada makannya puasa, ada makannya intermittent fasting lah. Ya, minimal 16-8 atau kalau bisa 24 ya bagus ya. Itu pada saat puasa bersih-bersih dari sel-sel yang nggak berguna, dari racun dan sebagainya. Ternyata autofagi itu juga ada untuk imun respons, ya kan? Selain virofagi menghancurkan virusnya, hal yang penting lagi adalah ini kecil ya. Dia ternyata mengaktifkan, ya, ada epitop untuk MHC kelas 2 yang ini nanti kemudian mengaktifkan CD4 ya, jenderalnya pasukan khusus yang akan menyusun serangan yang canggih, ya, serangan dari pasukan Kopassus tubuh kita, ya, antibodi maupun sitotoksnya, menghadapi patogen yang akan masuk berikutnya. Nah, ini mencegah sitokin storm nih. Jadi autofagi ketika di awal virusnya didegradasi, kemudian aktif CD4-nya, dia nggak lama-lama di fase inflamasi. Dia nggak lama-lama di fase inflamasi. Dia cepat beralih ke fase adaptive immunity. Ya kan? Kenapa terjadi sitokin storm? Karena peralihan ke adaptifnya terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada autofagi. Ya, virusnya malah membajak. Ini malah membajak. Ya. Ini kelihatan nggak nih? Jadi dia membajak di sini, dia mencegah lisosomnya bertemu, ya, dibajak ininya. Dia malah berkembang biak di dalam ini. Makanya dibilang autofagi itu katanya pedang bermata dua. Sebetulnya nggak kayak gitu. Dia pedang bermata dua ketika autofagi mesinirnya lemah. Ya. Kenapa? Karena jarang puasa. Tapi pada orang yang pada saat sakit dia puasa beneran, kita kuat-kuatan dengan patogennya, mana yang mau kalah gitu ya. Gitu kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi, tapi sebelum itu saya tutup dengan beberapa jurnal tentang kalori restriksi ini juga pada monyet ya. Itu mencegah, memperlama, menunda penyakit, onset penyakit dan mortalitas. Nah, ini dia. Ini adalah monyet yang ini tampak tua ya, tampak tua, bermutu, dia bermuka tua. Ini bermuka muda, padahal usianya sama nih. Ini monyet yang nggak puasa, ini yang sering puasa nih kalau gitu. Yang sering puasa justru malah seger badannya, ototnya ini. Yang monyet makan mulu kayak gini, ya. Makanya kata Pak Mahathir Muhammad kan, apa rahasia Bapak di usia seperti ini 90 ini masih ini? Karena saya makannya sedikit katanya. Saya ikut caranya
Itu monyet kalau dimakan sedikit dia awet muda. Nah, tikus juga sama. Tikus ini jumlah makannya sama nih. Tapi dia dikasih time restricted feeding. Jadi makannya cuman beberapa jam ya. Sedangkan ini makanannya sama, tapi boleh diakses kapan aja. Ad libitum. Ini time restricted. Ternyata nih, amplitude dari sirkadiannya, ini kalau dia begini menunjukkan dia bagus sehat metabolismenya. Kalau ini dia nggak fleksibel metabolisme. Ternyata tikus yang makannya melulu, yang sering sekali makannya obesitas. Ya. Dibanding ini. Ya. Adipositinya meningkat, intoleransi glukosa, leptin resisten, dan seterusnya. Ya. Inflamasi, dan seterusnya. Jadi, ini menunjukkan time restricted feeding pada tikus dampaknya bagus. Nah, ini ada lagi penelitian. Nih, kalau dia dikasih makan 24 jam ada terus makanannya, ya, ini 13 jam makan, ya. Nah, ini 3 jam aja waktu makannya, ya. 3 jam waktu makannya, kalau restriksi. Ternyata, delayed disease onset ini adalah menunda onset penyakit banyak pada orang yang jam makannya sedikit, puasanya banyak, ya kan? Lifespan extension-nya nih lebih panjang usianya. Jadi intermittent fasting itu pada hewan coba terbukti juga dia onset penyakit dan lifespan extension-nya dia lebih canggih, ya. Nah, ini dia viral hijacking metabolisme seluler, ya. Jadi bahwa virus itu bisa membajak, makanya kita mesti kuat-kuatan dengan virus. Kita mau dibajak oleh virusnya atau kita ngancurin virusnya, kan gitu ya. Nah, virus itu ada 2 tipe, ada yang makanannya full gula, ada yang makanannya protein, ya. Daripada bingung, ya udah puasa aja. Nanti kalau puasa kan nggak masuk gula, nggak masuk protein, ya. Tapi khusus untuk COVID, yang double export itu, jadi dia bisa, ini tadi sudah dijelaskan, bakteri juga bisa membajak. Ini tunjukkan bahwa COVID itu makannya gula, glukosa, ya. Dari mana? Dari banyak penelitian, ya. Di antaranya penelitian ini bahwa antimetabolit 2-deoksi-DG, ya, 2-DG, ya, itu bisa promising candidates for tackling COVID, gitu, ya. Jadi kandidat yang menjanjikan, kata dia nih. Jadi kalau glukosa yang beneran itu ada gugus hidroksinya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, pada 2-DG itu diambil 1 hidroksinya. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia cuma 4. Kalau ini kan 5 nih. Ini diambil 1, ya. Diambil 1. Jadi ketika itu diberikan ke virus COVID, ya, dia cepat diambil karena makan gula. Tapi dia tidak bisa untuk dipakai glikolisis dan glikosilasi. Ya, glikolisis dan glikosilasi untuk, nah ini inhibisi replikasi virusnya mencapai 100% nih. Jadi ketika 2-DG-nya, ya, dosisnya ditambah, inhibisinya 100%. Artinya, ya, ini gambar ini menunjukkan ketika virus dikasih 2-DG, ya kan? Nih, glikolisisnya nggak ada, ya, nggak ada ATP produksi pada virus ini, maka COVID tidak aktivasi. Ya, jadi ini AMPK kan sinyal untuk autofagi, ya, induksi of autophagy of virus infected cell. Ya. Jadi 2-DG tadi obat yang menghambat gula, ya, bisa bikin virusnya mati, ya kan? Nah, oleh karena itu daripada kita cari 2-DG kemana-mana, nggak di Indonesia juga belum tentu ada obatnya. Kenapa nggak puasa aja? Karena puasa itu luar biasa mengaktifkan autofaginya, ya. Nah, ini kami sebenarnya saya dan teman-teman bikin buku ini, ya. Ini kayaknya penulisnya juga ada di sini, Dr. Azharul Yusri, ya. Ini panduan optimalisasi kondisi metabolik mencegah fatalitas COVID. Tapi kira-kira intinya ya tadi, ya, puasa, ya. Nah, ini sebagai penutup, sebetulnya gimana sih supaya kita nggak kena sindrom metabolik? Ya, kita kembali ke gaya hidup seimbang, ya.
kita kan keseringan dicekoki diet seimbang ya. Tapi gaya hidup seimbang kan jarang dibahas ya nggak? Gaya hidup seimbang itu ini, ada healthy eating, ada rest and sleep, ada fasting, ada exercise. Ya. Di jurnal-jurnal belakangan yang menjelaskan tentang fleksibilitas metabolisme, maka yang diusulkan adalah minimal orang itu mesti 16-8. Ya. Minimal 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam makan. Prakteknya gimana? Prakteknya, ini kalau lagi nggak sakit ya. Kalau lagi nggak sakit nih, 16-8 artinya skip sarapan. Nah, gitu aja. Skip sarapan, makan mulai jam 12. Jam 12 sampai bisa jam maghrib jam 18 atau sampai jam 20. Berarti ini 8 jam waktu makan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, tapi pada saat seperti apa? Kalau pada saat sakit, pada orang-orang yang komorbidnya berat, ya, obesitas misalkan, mungkin puasanya perlu lebih panjang, ya 23 jam. Dan karena si COVID itu makanannya gula, ya, buka puasanya nanti buka puasa dengan protein hewani saja, non karbohidrat sama sekali. Ya. Jangan pada saat awal kena COVID, udah orang yang obesitas, dihantam minuman manis. Sari kurma lah, madu yang banyak lah, pisang, apa segala macam. Itu yang kemudian COVID-nya ketawa-ketawa, bahagia. Ya. Kita nggak jadi tuan rumah yang buruk buat COVID-nya. Ya. Nah, ini dia. Ternyata, canonical and non-canonical autophagy as a potential target for COVID. Jadi, pabrik-pabrik obat itu, bikin obat itu ternyata ini, mekanismenya pada autofaginya nih. Jadi, ini obat-obatan ini, rapamycin dan sebagainya, ini menginduksi autofagi dari berbagai bentuknya, karena autofagi itu kan berbagai tingkatan ya. Dia obat ini ada yang spesifik, misalkan apa nih, kayak rapamycin, inhibisi mTOR gitu ya. Ini induksi autofagi. Nah, daripada kita cari obat mahal-mahal, kenapa nggak puasa gitu? Ya, kita kuatkan mekanisme machinery autofagi kita. Pertama, pada saat sehat, budayakan intermittent fasting lifestyle, ya kan? Pada saat sakit, lebih-lebih lagi perlu total puasa, ya, untuk memperkuat supaya sel-sel tubuh kita tidak dibajak, nih ya. Action mechanism on autophagy. Jadi semuanya tuh memang obat-obatan untuk coronavirus, ya, itu ke autofaginya, ya. Autofaginya nih, termasuk chloroquine, ya, termasuk ini. Jadi ini yang saya bilang bahwa kenapa kita harus pusing dengan obat sih, ya? Pada saat awal-awal itu, ya, pada saat awal. Nah, kalau udah bablas gitu ya, kita sih udah nyerah deh, itu biar aja di rumah sakit urusannya dokter-dokter intensivis ya. Tapi di awal-awal kita bisa cegah, insya Allah ya, dengan upaya sederhana, karena obat-obatan pun meniru autofagi. Bahkan IVIG, ya, imunoglobulin yang mahal dan ampuh itu juga autofagi di level makrofag. Ya, saya ada jurnalnya, nggak tahu ada nggak sih. Nah, jadi saya kira ini juga masih banyak, udah hampir 1 jam ya. Saya kira itu dulu deh, Mas Budi ya. Siap. Thank you loh, dokter. Ini mungkin kita bisa, apa kita mau gimana nih konsepnya untuk diskusinya? Apakah di open atau teman-teman raise hand atau bagaimana nih? Halo, Mas Wiprim. Silakan Mas Budi, diatur aja. Oke. Kalau ada pertanyaan. Aku tadi sempat memantau di chat, ya kan. Jadi ada beberapa poin yang tadi aku catat, ya, berkaitan sama tema yang dibawa sama Dr. Biprim adalah penekanan puasa sebagai mekanisme alami cegah fatalitas. Itu yang terasa banget. Karena selain dari sisi murah, meriah, mudah, dan tercover seluruh aspek, terutama tadi yang kata kuncinya adalah autofagi, ya kan. Jadi sedikit menarik di sisi waktu Dr. Biprim berbicara kuat-kuatan nih antara COVID-nya bisa membajak atau
kita tidak boleh biarkan sel kita terbajak sehingga autofagi versi kitanya yang harus lebih kuat, ibaratnya begitu ya. Kurang lebih yang tadi saya tangkap seperti itu. Nah, mungkin ini harus saya sedikit bergeser dikit di slide terakhir tadi waktu Dr. Piprim memberitahu istilah baru nih, gaya hidup seimbang ya. Yang terdiri dari exercise, fasting, rest and sleep, dan healthy eating. Ya, kita sama-sama tahulah yang sekarang ini menjadi fokus dan kebanyakan jadi mumet sendiri, ya kan? Itu adalah di healthy-nya, healthy eating. Jadi kadang-kadang di 3 faktor lain itu dilupakan karena mungkin sebagian berpikir, oh saya sudah healthy eating, harusnya sih sudah cukup. Bahkan tadi di beberapa chat masih ada yang, kalau saya puasa, saya minum madu, saya minum susu beruang, saya minum jahe, empon-empon, apapun itu, apakah bagaimana? Mau coba dokter penekanan di situ, habis itu mungkin saya kasih 1 atau 2 yang sudah raise hand untuk bisa bertanya langsung. Silakan, Dok. Ya. Ya, jadi sebenarnya gini ya, yang disebut makanan sehat itu harusnya makanan yang kaya dengan nutrisi. Ya, tinggi nutrisi. Istilahnya nutrient dense. Ya, nutrient dense. Ini adalah banyak di real food, ya, real food ya. Real food. Tapi kan kita itu senangnya makanan yang ultra processed food, ya kan? Dan satu lagi, adanya dogma yang sangat kuat bahwa lemak itu adalah berbahaya dan bikin stroke, bikin serangan jantung, itu yang merusak segala macam gitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu di IG saya posting saturated fat, lemak jenuh hewani, ya, minyak kelapa, minyak hewani, itu ternyata makin banyak konsumsinya, itu menurunkan kejadian stroke. Ya, jadi nggak kayak apa nih, nggak kayak anggapan sebelumnya bahwa lemak itu bikin stroke. Ternyata lemak saturated fat ya itu justru menurunkan kejadian stroke gitu. Nah, ini berdampaknya cukup jadi kayak apa ya, kayak domino ya. Ketika orang takut makan lemak, padahal lezatnya makanan itu ada di lemak, maka dia akan cari lezatnya makanan dalam bentuk lain, yaitu karbohidrat. Dan ini ditangkap betul peluang ini oleh industri makanan. Makanya ada low fat itu pasti high carb, ya kan? Nah, itu dia. Saya kemarin tuh ada susu skim katanya sekarang nggak dianjurkan lagi. Kenapa? Susu skim rendah lemak nggak dianjurkan? Karena ternyata tinggi karbohidrat gitu ya. Ada tadi murid saya bilang, Dok, sekarang dari nutrisi nggak dianjurkan lagi susu skim katanya. Kenapa? Ya ternyata tinggi karbohidrat malah jelek. Saya itu baru tahu katanya. Jadi akibat orang takut lemak, pada lemak itu difitnah. Memang ada lemak jelek ya, lemak jelek itu trans fat itu ya, bikin inflamasi kayak margarin ya, minyak biji kapas, ya, apalagi minyak-minyak yang jadi-jadian ya, minyak jagung, itu minyak jadi-jadian yang tadi bukan minyak. Apalagi minyak biji kapas itu kan limbah sebetulnya, dijadikan minyak. Nah itu bikin inflamasi. Tetapi lemak yang dari real food itu lemak hewani, ya kan? Minyak kelapa, minyak zaitun, apalagi butter, itu malah sehat. Jadi konsep healthy eating-nya ini, Mas Budi, mungkin perlu kita bereskan dulu, karena ternyata nanti terkait orang nggak akan bisa puasa panjang kalau makanannya memang tadi high carb tadi. Betul. Jadi kalau kita high carb misalnya makan apa ya, martabak lah misalnya. Itu saya banget dulu ya. Saya cerita saya aja, nggak cerita orang lain. Saya tuh makanannya martabak, minumnya Thai tea, teh tarik, ya kan, kayak gitu. Jadi makan sebentar, lapar lagi, ya kan, order lagi, makan lagi, terus gitu. Bagaimana mungkin kita bisa puasa panjang gitu? Bagaimana kita bisa membatasi kan tentang lifestyle ya? Iya. Betul. Ini ada yang raise hand nih, Mas Budi. Ya, aku kasih kesempatan ini untuk ini siapa ini? Nusantara Mulkan ini apakah Mas atau Mbak? Silakan. Halo.
Bisa unmute? Nusantara Mulkan? Ya, silakan. Baik. Iya. Ya, saya tertarik sama pernyataan dokter tadi soal anoreksia ya. Maaf nih kalau saya agak awam ya tentang istilah ini. Cuma yang saya pahami adalah anoreksia itu berarti kan sistem tubuh yang membuat orang itu tidak bisa menerima makanan masuk ke dalam tubuh. Bener nggak, Dok? Kalau nggak salah ya. Anoreksia itu dia nggak ada nafsu makan, Pak. Nggak ada nafsu makan. Nah, itu satu yang ingin saya tahu. Apakah ketika gejala itu ada atau keinginan bahwa ketika kita mendapat gejala, tapi maksudnya gejala COVID ya? Apakah batuk kering, tenggorokan sakit dan lain-lain, indera pengecap hilang, penciuman hilang, lalu kita diikuti dengan kehilangan nafsu makan, apakah memang harus kita ikuti artinya? Apakah memang harus kita tunda makan kita atau seperti apa? Iya. Mohon maaf, satu lagi dok ya. Satu lagi saya mau nanya, di beberapa pernyataan dari IDI ya, kalau nggak salah Dr. Abidinsyah itu yang pakar IDI ya, dia menyatakan bahwa selama 14 hari SARS-CoV-2 itu akan kehilangan kemampuannya di dalam tubuh kita dan dia akan mati sendiri. Nah ini pertanyaannya, apakah memang itu setelah 14 hari dia mati di dalam tubuh kita, kalau kita terpapar ya, lalu artinya kita bisa dinyatakan sehat dan tidak bisa menularkan ke orang lain lagi ketika 14 hari itu virusnya sudah mati dalam tubuh kita dan artinya ketika proses itu sudah terjadi, lalu apakah kita sudah dinyatakan sehat setelah itu? Mungkin itu dulu dok ya, yang mau saya tanyakan. Ya, makasih. Terima kasih Mas Nusantara Mulkan. Silakan dok. Ya terima kasih. Jadi betul, ketika sinyal tubuh itu memberikan sinyal kita itu hilang nafsu makan, ikuti. Karena pada saat itu yang harus kita lakukan adalah istirahat dan nggak makan apapun. Ya, kalau bisa memang kalau di beberapa buku tentang dry fasting itu, dry fasting itu artinya nggak makan nggak minum ya Pak. Pada saat kita nggak nafsu makan itu istirahat, tidur, nggak makan nggak minum. Kecuali kalau haus aja mungkin perlu air putih sedikit. Berapa lama? Nah, berapa lamanya tergantung sebetulnya. Kita nggak bisa tahu berapa lama sih puasa kita, ya kan? Ikuti aja nafsu makannya. Tapi kami dari tim dokter yang penyusun buku panduan optimalisasi itu, ya kira-kira antara 16 sampai 23 jam, ya. Karena kalau kelamaan juga tubuh juga tetap butuh nutrisi, ya, tetap butuh protein untuk membentuk antibodinya, gitu. Ya. Jadi nggak boleh berlebihan juga. Saya mau puasa deh 5 hari nggak makan-makan, nggak boleh. Biar virusnya hilang. Iya, tubuh nanti hilang sama kita-kitanya juga. Jadi mungkin puasa itu dengan catatan ini bukan orang gizi buruk ya Pak. Kalau orang gizi buruk, nggak berlaku. Orang pantangan puasa beda lagi. Tapi kalau orang sehat yang ada komorbid, yang obes lah, ya puasa aja. Ya, berapa lama? Ya kira-kira 23 jam cukup, mungkin nanti buka puasanya yang non gula tadi. Terus yang 14 hari. 14 hari itu berdasarkan empiris sebetulnya. Pada saat orang itu sudah, karena kan kita kan sering dengar ya, virus kan sembuh sendiri, ya kan? Ya virus sembuh sendiri, betul kalau respons imunnya memang adekuat. Ya. Pada orang yang recovery yang sembuh sendiri, memang nanti virusnya memang habis, mati dia, ya, dieliminir oleh sistem imun kita. Tetapi pada orang obes, nah ini cilakanya, orang obes itu jadi reservoir yang baik untuk virus. Ya, saya pernah ketemu beberapa orang yang obes, swabnya itu nggak negatif loh, jadi positif terus, betul. Swabnya itu positif terus. Dan ternyata ada beberapa jurnal yang menyatakan orang obes itu jadi reservoir yang baik buat virus. Dia nggak bikin KO si hostnya, tapi nggak bisa ngabisin virusnya secara total. Ya.
Jadi 14 hari itu kalau menurut saya nih pada orang yang biasa ya, kalau pada orang obes, ya tetap mungkin perlu di swab itu karena bisa jadi penular kemana-mana tuh si virusnya ngendon di situ. Saya kira sementara itu Mas Budi ya. Sip. Masih bisakah lagi satu pertanyaan lagi atau bagaimana dok? Kita tanya dulu nih. Mau sampai jam berapa? Ini udah habis sebetulnya ya, tapi mungkin tambah 15 menit boleh kali Mas Budi ya? Oke, kalau gitu aku kasih satu pertanyaan, habis itu kita bisa closing statement, saya rangkum, terus terakhir closing statement dari Dr. Piprim. Dengan Mbak Rasika Fitriah. Halo Mbak Rasika? Halo? Ya, silakan. Izin bertanya dok. Boleh. Saya membaca tentang ternyata kalau metformin itu kan juga... Suaranya agak keras sedikit, Mbak. Saya pernah membaca kalau misalnya obat metformin itu juga bisa memperbaiki kondisi metabolik, dok. Kira-kira kalau misalnya dengan intermittent fasting saja cukup atau boleh nggak, dok, kalau misalnya untuk orang-orang yang punya komorbid seperti yang tadi dijelaskan, misalnya obesitas, itu dibantu dengan metformin juga atau bagaimana, dok? Cukup dengan intermittent fasting? Iya. Oke, silakan. Ya, metformin salah satu obat yang juga bisa digunakan ya, walaupun nanti bisa disapih ya sebetulnya ya. Tapi ya ini pada kondisi tertentu kan memang beda-beda sih kondisi orang ya, beda-beda ya. Tetapi pada dasarnya nih, dengan puasa yang benar ya, puasa yang benar itu sebenarnya cukup untuk mengaktifkan autofaginya ya. Kecuali kalau memang misalnya dia punya gula darah yang tinggi terus gitu ya, gula darahnya terlalu tinggi, nah mungkin metformin bisa membantu. Tapi pada orang-orang yang biasa, menurut saya sih puasa saja sudah cukup, asal puasanya memang cukup panjang, ya, puasanya cukup panjang. Orang kalau puasa dan tidur aja kan sebetulnya nggak masalah, dia nggak bakal geli yang ngomong dia tiduran, ya kan? Tapi nanti mungkin kalau sesuai di buku panduan itu kan ada bisa minum VCO untuk ngurangin geliangnya ya. Tapi kalau dia tidur aja sebetulnya nggak bakal geliang-geliangan. Pokoknya puasa dan istirahat. Jadi pada beberapa kondisi metformin bisa digunakan juga ya. Tergantung pasiennya. Tapi nggak berlaku umum ya, nggak berlaku umum. Ya. Terutama pada kondisi-kondisi tertentu ya. Oke, thank you. Dok, saya izin bantu rangkum ya, karena kita sudah 6 menit lagi mau 9.15, karena dokter juga ada keterbatasan waktu, Dr. Piprim. Sedikit tambahan tentang obat, ya kan, boleh-boleh aja kalau mau dipakai, tapi harus diingat oleh teman-teman bahwa obat itu spesifik, ya. Dia spesifik menarget satu indikasi tertentu, satu proses biokimia tertentu di tubuh. Seperti tadi yang di slide-nya Dr. Piprim, beberapa obat yang disarankan untuk terapi COVID, ya, itu ternyata menargetkan satu tahap khusus dari terjadinya autofagi. Ya, sedangkan kalau kita puasa, itu seluruh tahapan itu terjalani dengan optimal. Jadi teman-teman jangan lagi berpikir, oh saya minum obat ini aman, itu baru satu tahap. Ya. Kalau mau seluruh tahapnya dijalankan secara optimal, cari benang merahnya. Nah, saya sedikit menambahkan bahwa terkait dengan tadi yang di awal sekali slide-nya Dr. Piprim berbicara, boleh dihindari sebisa mungkin terpaparnya, tapi harus mulai dipikirkan terapinya pada saat bagaimana sudah terpapar. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ya kan? Terus mesti dipikirkan juga, ya kan? Apakah lebih penting pencegahan atau pencegahan terpapar dalam tanda kurung, atau pencegahan fatalitas, karena saat ini terpapar atau dibajak oleh virus itu mungkin sudah hampir suatu keniscayaan. Jadi ini moga-moga rekaman nanti yang sudah saya bikin, saya rekam Zoom ini, nanti diupload, teman-teman bisa ulang, teman-teman mesti pikirkan kira-kira terapi seperti apa, apakah mulai harus memikirkan suatu sudut pandang lain, atau harus mulai mencoba, seperti yang tadi saran Dr. Piprim, gaya hidup seimbang tadi.
Ya, tidak hanya fokus di healthy eating. Monggo Dok, dipungkasin closing statement untuk Zoom meeting malam ini. Ya, terima kasih Mas Budi. Ini saya nggak nyangka pesertanya 406, banyak juga ya. Tadi sempat 427 Dok. Ya. Ya. Ya, mungkin tadi ada yang usul sampai jam 22 ya. Mungkin nanti kita sambung lagi lain kali ya. Karena terlalu malam juga nggak bagus juga. Kita mesti istirahat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya yang luar biasa ya. Padahal tadi sebenarnya iseng-iseng aja saya upload acara malam ini ya. Karena ini memang topik yang jarang banget dibahas ya. Orang biasanya membahas 3M ya, APD, pakai masker gimana, gini. Tapi jarang banget dibahas kalau ketularan ente harus ngapain gitu. Jarang banget ya kan. Kalau ketularan harus ngapain? Nah, sekarang kita bahas kalau ketularan harus ngapain. Nah, itu ya kan. Jadi ada dua strategi. Sebelum kita ketularan ya, ada kalau di komunitas KF itu udah biasa ya, ada 5 gaya hidup nenek moyang. Ini warisan nenek moyang ya. Warisan nenek moyang itu bukan hanya jamu ya. Ini gaya hidup seimbang ya, gaya hidup seimbang. Yang pertama adalah intermittent fasting tadi. Jadi upayakan tubuh itu ada waktunya makan, ada waktunya puasa. Karena apa? Karena ini banyak penelitian-penelitian ya. Mungkin nanti judulnya kalau butuh saya bisa kasih ya. Yang menunjukkan intermittent fasting itu akan bikin metabolisme fleksibel. Ya, kadang kita makan, ya, untuk recovery-nya, kadang kita nggak ada makanan, gitu loh, ya kan? Nah, ternyata pada saat nggak ada makanan, di situ ternyata autofagi tadi berjalan, ya. Nah, intermittent fasting seperti apa yang mesti dilakukan? Tadi minimal 16-8 tadi. Intinya skip sarapan. Karena ada yang bilang gini, setiap ada statement sarapan adalah makanan terbaik gitu ya. Itu bukan statement ilmiah katanya. Itu iklan pabrik obat. Iklan pabrik makanan. Jadi itu kan katanya advertising katanya. Bahasa marketing ya, Dek ya. Bahasa marketing kan ya. Jadi satu intermittent fasting. Yang kedua adalah olahraga. Nah, jadi pada saat COVID ini bukan berarti pada saat lockdown kita harus diem aja, mager, enggak, tetap olahraga ya. Dengan intensitas cukup sampai intensitas yang cukup tinggi, tapi jangan overtraining. Yang ketiga, tidur harus cukup. Tidur harus cukup. Nah, ini zaman sekarang di lockdown langganan Netflix. Langganan Netflix, nontonnya sampai jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Ya kan? Jadi sampai di lockdown tapi kurang tidur. Ya kan? Nggak deep sleep. Nah, ini bahaya imunitas. Jadi kita kurang tidur itu natural killer menurun 70%. Ya kan? Ya, kemudian yang keempat, nutrisi yang bergizi, kaya nutrisi, yaitu real food. Gampangnya real food itu ya apa yang ada di alam ini tanpa proses yang ultra processed food, ya kan? Ya kalau bisa low carb itu insya Allah lebih baik lagi. Yang kelima, manajemen stres yang bagus. Itu pada saat sehat sebelum kena COVID. Nah, terus kalau dia sudah kena serangan COVID di awal-awal, ya kan? Ya, disitulah pentingnya kita puasa dan istirahat. Jadi pada saat sehat, puasa dan olahraga. Pada saat sakit, puasa dan istirahat. Jadi puasa itu kepake di berbagai fase kehidupan kita, berbagai kondisi. Ya, saya kira itu Mas Budi. Oke. Penutupnya. Ya. Mohon maaf kalau nggak bisa memuaskan, ya karena memang pasti nggak puas lah 1 jam. Ya. Kita kalau kadang mau gimana Mas Budi? Kita kadang seminar aja seharian juga masih kurang, Dok. Kurang terus ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting rutin ya kan, supaya karena mencerahkan itu tidak cukup sekali ya.
ke depan pasti akan ada kesempatan ini lagi, bisa dengan Dr. Piprim atau dengan mungkin dari tim penyusun yang lain dengan bahasa dan gaya presentasinya masing-masing. Ya kan? Kita saatnya untuk mengedukasi lebih lagi seperti tadi dokter bilang, tidak ada yang membahas kalau sudah terpapar bagaimana, kalau sudah terkena bagaimana mengatasinya. Itu yang jauh lebih penting. Terima kasih, Dr. Piprim, ya kan? Dan juga saya titip ucapan terima kasih juga untuk Mas Tio, selaku yang memberikan akunnya untuk bisa dipakai rame-rame, belajar. Mas Tio, saya terima kasih juga nih. Kalau nggak pakai Mas Tio, cuma 100 nih, Mas Budi. Iya, nggak apa-apa. Udah satu paket, Mas. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada teman-teman semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa. Tetap semangat dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.